Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Amanda Putri, NIM 20221016031179. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mendesain, mengkomunikasikan, dan mengirimkan nilai produk atau jasa dari perusahaan Honda. Saya akan mempresentasikan bagaimana perusahaan Honda menerapkan strategi pemasaran modern melalui 3 tahapan penting, yaitu mendesain nilai, mengkomunikasikan nilai, dan mengirimkan nilai kepada konsumen. Dalam era kompetitif saat ini, perusahaan tidak cukup hanya menawarkan produk berkualitas, tetapi juga harus mampu memahami dan memenuhi harapan konsumen secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan hingga layanan setelah pembelian. Honda, sebagai salah satu pemimpin pasar otomotif, menjadi contoh nyata bagaimana strategi pemasaran nilai diterapkan secara efektif dan konsisten. Selanjutnya, pada slide ini membahas mengenai pentingnya nilai dalam strategi pemasaran modern. Pada slide ini tuh bertujuan untuk menjelaskan mengapa strategi pemasaran yang berfokus pada nilai sangat penting dan juga memperkenalkan studi kasus mengenai perusahaan Honda. Dalam era pemasaran modern saat ini, perusahaan tidak hanya bersaing dalam hal harga ataupun kualitas produk aja, tetapi juga dalam hal bagaimana mereka menciptakan dan menyampaikan nilai kepada konsumen. Nilai di sini tidak hanya berarti memanfaatkan fungsional, tapi juga mencakup pengalaman, emosi, dan hubungan jangka panjang antara merek dan pelanggan. Honda Motor Indonesia menjadi studi kasus menarik karena mampu menerapkan 3 tahapan pemasaran. Nilai dengan sangat konsisten, mulai dari merancang produk yang sesuai kebutuhan masyarakat, menyampaikan pesan yang kuat lewat berbagai media, hingga mengantarkan layanan purna jual yang menjangkau seluruh wilayah, bahkan daerah terpencil di negara Indonesia. Hal inilah yang membuat Honda unggul di pasar otomotif dan memiliki pelanggan yang loyal. Strategi nilai yang mereka terapkan bukan hanya meningkatkan penjualan, tapi juga memperkuat kepercayaan merek di mata konsumen. Dalam poin slide ini adalah konsumen di zaman sekarang tuh membeli barang lebih dari sekedar produk. Dan Honda merupakan contoh nyata perusahaan yang menjadikan nilai sebagai kekuatan strategi pemasarannya. Di slide ini membahas mengenai mendesain nilai produk. Tujuan pembahasan pada slide ini menjelaskan bagaimana Honda merancang produk dari segi fitur dan dari sudut pandang nilai menyeluruh yang dirasakan oleh konsumen. Honda menerapkan pendekatan 3 tingkat produk dalam strategi pemasaran dan mendesain nilai produk. Yang pertama, produk inti, core benefit. Yang ditawarkan Honda adalah solusi transportasi yang andal dan efisien. Ini merupakan kebutuhan dasar yang diinginkan konsumen, terutama di kota besar dan di daerah dengan mobilitas tinggi. Yang kedua, produk aktual. Mencakup desain, kualitas mesin, fitur, dan merek Honda itu sendiri. Honda dikenal dengan performa mesin yang tangguh dan hemat bahan bakar, serta desain yang menyesuaikan dengan segmen pengguna seperti pelajar, pekerja, atau keluarga. Yang ketiga, produk tambahan. Meliputi berbagai layanan tambahan seperti garansi, servis di Ahas, dan kemudian akses informasi melalui aplikasi My Honda Plus. Ini menunjukkan bahwa nilai bukan hanya dari produknya aja, tapi juga pengalaman keseluruhan setelah pembelian. Produk Honda tidak hanya menjual motor, tetapi juga menjual pengalaman dan rasa aman bagi konsumennya yang memakai produk Honda. Dan pada ketiga level tersebut harus dirancang secara sinergis agar konsumen
mendapatkan kepuasan yang secara maksimal. Pada slide ini, membahas mengenai studi kasus desain nilai sesuai segmen pasar, yaitu mengambil produk Honda Beat dan CBR Series. Pada slide ini membahas mengenai contoh konkret bahwa Honda mendesain produk sesuai kebutuhan dan gaya hidup konsumen dari berbagai segmen. Terdapat dua contoh produk yaitu Honda Beat dan Honda CBR Series. Dua produk unggulan segmen untuk menunjukkan bagaimana Honda menciptakan nilai berdasarkan target pasar. Yang pertama, Honda Beat. Produk ini ditujukan untuk pengguna harian, misalnya kayak pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran. Desainnya ringan, irit bahan bakar, nilainya juga terjangkau, dan mudah digunakan. Nilai utamanya ada pada fungsi dan efisiensi. Yang kedua, ada Honda CBR Series. Berbeda dengan Beat, CBR menyasar segmen anak muda yang menginginkan tampilan sporty dan performa tinggi. Desain yang agresif, warna yang mencolok, dan harga yang lebih tinggi. Nilai utama dari Honda CBR bukan hanya fungsi, tapi juga gaya hidup dan citra diri. Dengan cara ini, Honda menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk yang asal jadi, tapi benar-benar dirancang sesuai dengan siapa target penggunanya. Honda juga mendesain produk dan nilai yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, gaya hidup, dan aspirasi pengguna. Hal tersebut memperkuat posisi Honda di berbagai konsumen. Selanjutnya, pada slide ini membahas mengenai pendekatan mendesain nilai. Jadi, di dalam slide ini menjelaskan mengenai nilai produk tidak hanya dibangun dari fitur teknis saja, tapi juga dari manfaat nyata dan kaitan emosional yang dirasakan oleh konsumen. Untuk menciptakan nilai produk yang kuat, Honda tidak hanya mengandalkan spesifikasi teknis, tetapi juga menggunakan 3 pendekatan utama yang membentuk persepsi nilai yang lengkap. Yang pertama ada atribut produk. Uh, ini merupakan fitur atau spesifikasi nyata dari produk, seperti mesin yang irit, rangka yang kokoh, desain produk, desain produk yang elegan, dan fitur teknologi terbaru seperti ISS, Idling Stop System. Konsumen bisa merasakan dan mengukur atribut ini secara langsung. Yang kedua, ada manfaat produk. Setiap atribut harus memberikan manfaat langsung. Contohnya, mesin yang irit memberikan penghematan bahan bakar. Selanjutnya, desain ergonomis memberikan kenyamanan saat berkendara. Ini menunjukkan bahwa produk tidak hanya baik di atas kertas, tapi benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari bagi penggunanya. Next, yang ketiga, nilai personal konsumen. Disinilah sisi emosional berperan. Banyak konsumen merasa bangga saat mengendari motor Honda karena mereka merasa stylish, percaya diri, dan bahkan bagian dari komunitas Honda. Nilai ini tidak hanya diukur secara teknis, tapi sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan loyalitas. Selanjutnya, pada slide ini membahas mengenai pendekatan mendesain nilai. Setelah produk dirancang dengan nilai yang kuat, langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan secara tepat ke pasar, dan Honda sangat aktif serta konsisten dalam menyampaikan nilai produknya melalui berbagai media, seperti media sosial. Contohnya seperti Instagram, YouTube, TikTok, yang menyasar generasi muda. Yang kedua, iklan TV, menjangkau pasar yang lebih luas dan tradisional. Yang ketiga, event dan komunitas, seperti touring, gathering, dan pameran.
memperkuat hubungan langsung dengan konsumen. Dalam setiap komunikasinya, Honda tidak hanya menonjolkan fitur teknis produk, tapi juga manfaat nyata, hemat bahan bakar, nyaman, stylish, serta citra emosional seperti rasa percaya diri dan gaya hidup. Tujuan komunikasi ini adalah bukan hanya menarik konsumen baru, tapi juga menjaga loyalitas dan keterikatan pelanggan lama. Komunikasi Honda emosional dan aspiratif, bukan sekedar teknis. Audiens akan merasa terhubung dengan merek. Hal ini menciptakan loyalitas jangka panjang. Next, di slide ini ada dua pembahasan. Yang pertama, strategi promosi Honda. Pada pembahasan ini menjelaskan bahwa promosi Honda bukan sekadar iklan, tetapi bagian dari strategi membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Honda memiliki strategi promosi yang sangat komprehensif dan terarah. Tujuannya tidak hanya untuk menjual produk, tetapi juga membangun kepercayaan, meningkatkan kesadaran merek, dan memperkuat loyalitas konsumen. Ada beberapa fokus utama promosi, yaitu meliputi meningkatkan brand awareness di semua segmen usia dan wilayah. Yang kedua, membangun loyalitas atau menumbuhkan loyalitas melalui komunitas Honda dan layanan after sales. Yang ketiga, mengedukasi konsumen tentang fitur dan keunggulan produk Honda. Adapun media promosi yang strategis, yang pertama iklan televisi nasional, media sosial. Yang kedua, event lokal seperti pameran dan kampanye kampus. Yang ketiga, aktivitas komunitas melalui touring bersama, gathering, dan edukasi service. Jadi promosi Honda bukan hanya aktivitas penjualan, tapi bagaimana dari strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem dan loyalitas merek. Selanjutnya, di pembahasan kedua, itu mengirimkan nilai produk. Honda memastikan nilai produknya benar-benar sampai ke tangan konsumen melalui sistem distribusi yang sangat luas dan pelayanan yang profesional. Dengan dukungan dari Astra Honda Motor atau disingkat AHM dan jaringan dealer resmi di seluruh Indonesia. Produk Honda mudah ditemukan baik di kota besar maupun di daerah terpencil di Indonesia. Strategi distribusinya bersifat insentif untuk produk populer seperti Honda Beat dan Honda Scoopy, serta selektif untuk segmen premium seperti PCX dan CBR Series. Selain itu, Honda juga memanfaatkan platform digital dan e-commerce agar konsumen bisa mengakses produk secara online. Pengiriman produk didukung oleh sistem logistik yang cepat dan efisien. Sementara layanan purna jual disediakan melalui bengkel resmi AHAS yang tersebar luas, memberikan kemudahan servis dan jaminan kualitas bagi setiap pelanggannya. Di slide terakhir, ini ada kesimpulan. Jadi dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa keberhasilan Honda bukan hanya berasal dari kualitas produknya aja, tapi dari kemampuannya dalam mendesain, mengkomunikasikan, dan mengirimkan nilai secara konsisten kepada konsumen. Honda menciptakan nilai fungsional melalui produk yang efisien, tangguh, dan hemat bahan bakar. Nilai ini menjawab kebutuhan praktis konsumen sehari-hari. Di sisi lain, Honda juga membangun nilai emosional melalui desain, gaya hidup, dan pengalaman merek yang membuat konsumen merasa bangga, percaya diri, dan terhubung secara personal pada brand. Dan yang tidak kalah penting, Honda juga menghadirkan nilai layanan melalui distribusi yang luas dan after sales service yang mudah diakses serta terpercaya. Jadi inilah
strategi nilai yang tidak hanya mendorong penjualan, tapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Honda tidak sekedar menjual motor, melainkan menghadirkan pengalaman menyeluruh dan kepercayaan yang membuat konsumen merasa menjadi bagian dari komunitasnya. Jadi, bagi perusahaan manapun yang ingin bertahan dan unggul di pasar saat ini, pendekatan ini seperti yang dilakukan perusahaan Honda adalah strategi yang sangat relevan dan penting. Sekian presentasi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.